surat-surat, Pak. Kalau kalau di instansi lain kayak Mas Fikri setiap tanggal 17 wajib ya Mas ya. Oh, di sini juga tidak, Pak. Kalau ada upacara aja. Iya, kepake bajunya. Mas Himawan Adi itu namanya diganti dulu, Mas, nanti daripada dikeluarkan. Oke, siap, siap. WI, Mas Himawan, calon WI, nilainya yang paling tinggi kemarin, keren. Bukan main tinggi, nomor 4 kemarin. Ampun. Rotrum kelompok 4 berarti Pak Falak. Kelompok 4 dengan Pak Falak, nggih. Aku dimasukkan ke ruang berikut, Mbak, minta tolong. Kok Oke, belum siap. bisa, belum ada ruangnya. Ini apa sinkronus yang kedua ya. Totalnya ada kelompok satu dan kelompok dua. Ada 20 peserta. Yang lain belum pada hadir. Mungkin bisa diinfokan di grup 20 peserta. Silakan. Nah, pas. Oke, saya cek kembali. Baru 15 ya. Kita tunggu sebentar. Oke, kita mulai teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 wabarakatuh. warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini, Alhamdulillah kita bertemu di sinkronus yang kedua ya. Masih terkait dengan semata ASN dan manajemen ASN. Nah, seperti yang kemarin ditugaskan ya. Ini teman-teman tadi pagi ada kelas juga nggak? Atau langsung siang hari ini? Langsung siang Langsung hari ini ya. siang, Pak. Tidak ada, Baik. Pak. Jadi kondisinya masih fit ya kalau siang. Atau malah ini multitasking masih ngajar gitu ya. Masih berkegiatan juga ya sepertinya teman-teman gitu. Ya. Oke, jadi hari ini nanti memang tidak bisa full banget ya, karena ini tadi baru selesai seminar laporan aktualisasi periode pertama sampai jam 12, lanjut jam 12 sampai jam 1 sampai jam 2 ini pembimbingan RA, jam 2 sampai jam 3 seperempat lah nanti, nggak sampai full banget gitu. Kenapa? Karena nanti sore lagi masih lanjut lagi, mungkin sampai malam gitu kayaknya. Jadi nyambung-nyambung gitu. Ya istilahnya paroidang biar nanti bisa dibagi semuanya. Jadi hari ini kita agendanya paparan, kemudian nanti kita akan coba ulas ya terkait dengan isu-isu yang sudah teman-teman peroleh dari diskusi masing-masing kelompok tersebut gitu ya.
Ada 4 produk yang sudah teman-teman identifikasi, 4 kelompok, grup A dan grup B, ya, tentang apa tadi, manajemen ASN dan smart ASN, Atau seperti itu. ASN. Baik. Nah, eh, kelompok 1 dan kelompok 2 kan ada 2 ya masing-masing. Saya coba acak dulu. Jadi paparan paling nggak ada 2 kelompok lah yang nanti paparan. Eh, Grup A bisa jadi berasal dari kelompok 1, bisa jadi berasal dari kelompok 2. Seperti itu. Nanti paparan kurang lebih 15 menit ya. Nanti kita akan coba review terkait dengan apa yang disajikan. Seperti itu. Saya undi saja. Oke, saya undi saja ya. Ini ada 2, grup A kelompok 1 atau grup B kelompok 2 yang nanti akan paparan terkait dengan eh, manajemen ASN. Seperti itu. Oke, grup A kelompok berapa ini? Nggak kelihatan. Kelompok 1. Oke, siapa ini yang sudah apa yang akan paparan? Perwakilan kelompok 1, grup A. Silakan. Nanti boleh bergantian juga, pengaturan kelompok boleh juga langsung di-handle gitu ya. Baik Pak, izin share screen ya. Ya, atas nama Pak siapa? Belum Arif Pak. kelihatan. Pak Arif. Nggih. Oke, silakan. Nggih, sebelumnya terima kasih sudah atas waktunya. Jadi untuk kelompok satu grup A ini kita mengambil 5 isu Bapak. Jadi untuk satu orang mengerjakan satu isu. Mungkin nanti sistemnya untuk presentasi gantian. Eh, Oke. mung- nggih, untuk langsung mawon untuk pertama isu pertama dari Mbak Afifah Thoiro. Monggo. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Afifah Thohiro dari kelompok 1 Grup A. Izin menyampaikan isu yang sudah saya kerjakan Bapak, yaitu boleh Mas kalau mau di Zoom sedikit. Oke. Jadi, isu yang saya dapatkan yaitu tentang ketidaksesuaian penugasan dengan SK mengajar, bahwa seringkali antara SK mengajar dengan sistem penugasan di sekolah itu berbeda. Jadi di sekolah saya, terutama di Sukoharjo itu banyak fenomena di mana guru itu mengajar tidak sesuai dengan SK-nya. Nah, hal ini disebabkan karena kurangnya jumlah tenaga guru yang tidak sesuai dengan kurangnya jumlah tenaga guru pengajar dalam mata pelajaran tertentu. Hal ini seperti yang terjadi di sekolah saya. Jumlah guru PNS pada mata pelajaran tertentu itu sangat kurang, misalnya yaitu pada mata pelajaran PKN, di mana hanya terdapat satu guru PNS, sehingga terdapat beberapa guru itu yang double job atau mengajar bukan mata pelajarannya. Nah, hal ini tentu akan menyebabkan berbagai uh, masalah ataupun menyebabkan berbagai dampak. Salah satunya yaitu kualitas pendidikan menjadi berkurang. Nah, adanya hal tersebut menyebabkan siswa-siswa ini kurang untuk nilai hasil belajarnya itu berkurang. Nah, adanya hal tersebut diharapkan setiap guru itu bisa mengajar sesuai dengan SK mengajarnya, jadi sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Nah, penyelesaian yang bisa dilakukan yaitu dengan melakukan perombakan kembali dan menempatkan guru tersebut sesuai dengan SK mengajar yang telah diterbitkan, sehingga guru dapat mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Nah, selain itu juga dapat dilakukan dengan melakukan pendataan ulang dengan dinas terkait, sehingga terjadi redistribusi formasi berbasis data yang sesuai dengan kebutuhan di setiap sekolah. Sebagai guru, kita juga harus dapat meningkatkan kompetensi agar profesionalisme kita ini dapat sesuai dengan SK mengajar yang telah diterbitkan. Nah, mungkin sekian dari pemaparan saya, bisa dilanjutkan oleh Mas Ahmad Arif.
Baik, Mbak, terima kasih. Untuk saya sendiri, Pak, saya mengangkat isu kurangnya partisipasi bimbingan perkawinan di KUA. Jadi, berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 dan diperkuat dengan program bimbingan perkawinan itu sudah dijelaskan bahwa untuk bimbingan perkawinan sendiri menjadi salah satu tidak syarat wajib, cuman itu menjadi yang penting buat untuk melakukan sebelum melakukan pernikahan. Untuk persoalannya sendiri di KUA saya itu dari contoh dari 20 undangan hanya satu atau dua orang pasangan yang hadir. Itu sudah eh, mulai dari saya 1 bulan pertama saya di sini udah ada bimbingan perkawinan dan saya saya pantau untuk bimbingan perkawinan sendiri untuk jumlah yang hadir itu sedikit sekali, Pak. Jadi mungkin untuk penyelesaian isu itu sendiri yaitu dengan melakukan bimbingan online atau dengan mengadakan modul interaktif sendiri gitu. Sekian dari saya, mungkin cukup. Kurang lebihnya mohon maaf, bisa dilanjutkan Mbak untuk kurangnya pelatihan terkait bidang tertentu. Monggo. Baik, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan saya Amalia Ginanti. Saya akan menjelaskan mengenai isu yang kami angkat. Yang pertama, yang ketiga adalah kurangnya pelatihan terkait teknis bidang tertentu. Deskripsi isu tersebut di mana kurangnya pelatihan terkait teknis bidang tertentu merupakan salah satu isu yang berkaitan dengan manajemen ASN. Studi kasusnya ada beberapa ASN yang ditempatkan pada bidang tertentu memerlukan keahlian spesifik namun belum didapatkan pelatihan yang dapat menunjang. Kemudian dampak dari isu tersebut, di scroll ke bawah Mas Arif. Dampak dari isu tersebut, kurangnya pelatihan ini bisa berdampak pada rendahnya kualitas layanan, ketidaksesuaian kompetensi dan jabatan, serta lambatnya kinerja. Yang selanjutnya, hal ini berdampak bagi ASN itu sendiri, instansi, dan masyarakat. Sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya bisa dilanjutkan untuk isu selanjutnya oleh Ibu Astin. Oke, mohon izin melanjutkan. Untuk isu yang saya ambil adalah tingkat disiplin ASN. Di sini adalah guru dan tenaga pendidikan dalam kehadiran apel atau upacara bendera dan jam kerja belum optimal. Deskripsi isunya, tingkat apel disiplin ASN yang terdiri dari guru dan tenaga pendidikan di MTSN 13 Boyolali masih belum optimal, khususnya terkait kehadiran apel pagi atau upacara bendera dan kepatuhan terhadap jam kerja. Fenomena ini terlihat dari masih adanya ASN yang datang terlambat, meninggalkan tempat kerja sebelum jam berakhir, atau kurang aktif mengikuti kegiatan kedinasan seperti apel pagi atau upacara bendera. Ketidakdisiplinan ini berdampak pada kelancaran proses pembelajaran dan layanan administrasi di sekolah. Kegiatan belajar mengajar bisa terganggu karena guru belum hadir tepat waktu, sementara pelayanan administrasi bagi peserta didik ataupun masyarakat juga menjadi tidak maksimal. Selain itu, budaya kerja dan citra ASN sebagai teladan bagi peserta didik pun ikut terpengaruh. Ada beberapa faktor, mungkin ada kurangnya pengawasan dan evaluasi yang konsisten terhadap kehadiran ASN. Bisa di-scroll ke bawah, Mas. Dampak untuk internal sekolah itu yang paling utama itu ada kegiatan belajar mengajar menjadi terganggu. Siswa tidak mendapatkan pembelajaran sesuai jadwal karena guru terlambat atau kadang tidak hadir, seperti itu. Terus dampak budaya kerjanya menurunnya keteladanan ASN di hadapan siswa. ASN atau di sini adalah guru seharusnya menjadi teladan disiplin, tetapi ketidakdisiplinan justru memberi contoh negatif bagi peserta didik. Dampak citra atau kinerja lembaga, citra sekolah menjadi menurun di mata masyarakat. Orang tua dan masyarakat menilai manajemen sekolah lemah bila ASN-nya sering terlambat atau terlambat absen. Seperti itu. Bisa dilanjutkan, masih ada satu, Bu Dewi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mengangkat isu terkait minimnya sarana pembelajaran ruang kuliah di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Deskripsi terkait isu tersebut bahwa antara mahasiswa dan kelas yang tersedia itu tidak seimbang. Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan di UIN Sunan Kalijaga itu terdapat 19 prodi, sedangkan kelasnya itu ukurannya sekitar 25% dari jumlah mahasiswa keseluruhan. Nah, hal ini yang menjadi problem saat ini di FITK UIN Sunan Kalijaga. Dampak utama yang terkena yaitu mahasiswa KK tidak dapat melaksanakan pembelajaran secara kondusif dengan jumlah mahasiswa di dalam kelas itu sekitar 50-40 mahasiswa. Yang dikatakan jumlah mahasiswa dan kelas yang tidak ideal. Sedangkan idealnya yaitu di dalam kelas itu sekitar 30 atau 35 mahasiswa. Dampak yang kedua yaitu dosen. Karena jam kerja dosen itu diperpanjang, seharusnya jam 4 udah pulang, ada yang jam 9, jam 8 malam baru pulang karena ada penambahan jam mengajar karena keterbatasan dari ruang kelas yang digunakan. Terus dampak yang ketiga yaitu universitas, fakultas, serta masyarakat. Dengan hambatan tersebut sehingga menurunnya kualitas dari masing-masing prodi. Nah, untuk menangani masalah tersebut dari dekanat, yaitu dengan mengadakan pembelajaran learning menggunakan daring ataupun meeting seperti itu. Dan juga ada penambahan jam. Tapi di sini yang menjadi korban adalah dosen. Nah, untuk penanganan tersebut masih belum maksimal, ini masih dirembukan lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mungkin itu Pak, demikian paparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, maaf tadi saya terlempar di akhir-akhir dari paparan Bu Dewi tadi. Tapi sudah saya tangkap, ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Yang pertama dari Bu Afifa, ini AA semua ya. Bu Afifa, Pak Arif, Bu Amalia, Bu Astin gitu ya. Sama Bu Adewi gitu ya. Enggak ya, Bu Dewi ya. Langsung Bu Dewi ini beda sendiri, dia sendiri. Ini menarik tadi ya, yang diungkap oleh teman-teman semuanya, manajemen ASN itu. Yang pertama, data-datanya juga sangat faktual gitu, yang memang terjadi. Pertama adalah ketidaksesuaian SK mengajar dengan penugasan itu. Ini problem yang terjadi ya di mana-mana gitu. Nah, kira-kira kalau dari Bu Afifah, apa ya? Solusinya apa kalau dari teman-teman di kurikulum, kalau di madrasah, di Mansukoharjo itu? Seperti apa, Bu? Bisa menceritakan itu, karena fenomena ini terjadi di mana-mana gitu. Barangkali bisa menjadi praktek baik. Kalau di Mansukoharjo sendiri, sebenarnya fenomena itu memang banyak terjadi, termasuk di saya sendiri. Saya sendiri itu di SK Hmm. mengajar itu kan sebagai guru sosiologi, tapi kali ini saya double job yaitu mengajar sebagai guru pendidikan kewarganegaraan. Nah, hal ini dari kurikulum biasanya menanyakan, oh sebelumnya sudah mengajar apa ataupun mungkin memiliki pengetahuan tentang mata pelajaran apa sebelumnya. Nah, itu biasanya nanti dicarikan ke mata pelajaran yang terdekat. Nah, namun kadang kita sebagai guru itu tidak memiliki pengetahuan yang sama dengan guru-guru yang memang dari latar belakang pendidikan mata pelajaran tersebut. Nah, hal ini kalau dari saya sendiri, caranya yaitu ya menanyakan pada guru mata pelajaran terkait tentang kurikulumnya, tentang buku-bukunya, dan lain sebagainya. Namun kalau misal memang
perlu penyelesaiannya dan nantinya biar bisa meningkatkan hasil belajar siswa, mungkin bisa dilakukan pendataan, Pak, pendataan mengenai oh ternyata guru ini dari SK-nya sosiologi. Nah, nanti mungkin dari dinas ataupun dari kurikulum itu bisa mencatatkan kebutuhan guru. Jadi tidak hanya terpusat pada guru-guru mata pelajaran umum, tapi juga pada fokus-fokus mata pelajaran lain seperti yang mungkin banyak diabaikan seperti SBK, terus PKN, karena di Sukoharjo sendiri seperti mata pelajaran yang eh, kurang kurang ada fokusnya gitu, itu kurang banyak gurunya, yaitu tadi ada SBK, PKN seperti itu, Pak. Jadi mungkin dari kurikulum bisa mencatatkan kekurangan guru nanti bisa disalurkan ke dinas terkait seperti itu. Oke, ya, makasih Bu Afifah untuk berbaginya. Memang ini permasalahan yang tidak sederhana ya. Pertama adalah di gap kebutuhan pegawai di tingkatan kabupaten kota itu kadang-kala kan tidak sinkron itu antara yang diusulkan. Kadang memang pengusulan dari setiap madrasah itu melakukan pengusulan. Bukan madrasah Kemenak ya. Karena ada kebutuhan ya dari masing-masing kabupaten kota. Cuman realnya yang terjadi di atas itu apa? Eh, Kadang-kala nggak sesuai. Dropping dari guru CPNS gitu ya, dari teman-teman sendiri. Kadang sudah over gitu kan. Nah, kadang ada sudah over. Nah, sudah over inilah yang menjadi masalah. Madrasah hanya bisa menerima, padahal pada dasarnya sudah ada pemetaan di awal. Cuman kadang-kala tadi, eh, kalau saya melihatnya belum apa ya, belum melihat pada kesesuaian usulan itu. Kan banyak terjadi ya. Salah satu sisi kadang eh, tidak banyak peminat ya, sehingga banyak beberapa kelowongan yang tidak terakomodir dan seterusnya. Nah, yang pertama itu, yang kedua adalah sertifikasi guru juga itu juga berpengaruh itu ya, karena kan kadangkala guru-guru yang sudah tersertifikasi dia kan sudah guru itu sudah harus mengajar sesuai dengan bidangnya ya, sesuai bidangnya. Kemudian yang kedua adalah kalau ada tugas tambahan bisa, tetapi barangkali teman-teman yang dalam tanda kutip ya dikorbankan gitu kan, dikorbankan adalah teman-teman yang baru gitu kan, yang belum masuk ke plotting sertifikasi guru yang tidak mengharuskan di pemenuhan apa ya linearitasnya gitu. Sehingga eh, itu akan kebutuhan dari kan ini kebutuhannya tetap harus masuk ya kebutuhan dari mapel tersebut. Maka itu salah satu pilihan dari kurikulum, namun memang perlu ada fasilitasi itu yang kurang. Hak dari guru yang dibebankan, karena memang nggak ada gurunya dan nggak boleh mengangkat guru baru kan. Sebab sekarang kan sudah nggak bisa mengangkat guru baru, itu sebuah dilema sebenarnya dari madrasah. Maka solusinya solusi antara yang tadi. Namun dari madrasah ya perlu memberikan hak bukan hak materi ya, ruang fasilitasi itu yang nanti menjadi problem di kemudian hari. Jadi sebenarnya itu kadangkala problem di lapangan. Atau barangkali selain Bu Afifah ada yang mau berbagi terkait dengan fenomena yang terjadi seperti ini gitu. Karena di setiap paparan dulu ya jatuhnya seperti ini. Padahal itu adalah sebuah objek yang kita nggak bisa selesaikan di luar kehendak kita. Misalnya gitu ya. Ini kalau diangkat menjadi isu itu akan susah. Jadi saya sarankan malah tidak diangkat sebagai menjadi sebuah isu. Kira-kira kalau ini diterima menjadi core isu, kan teman-teman nggak bisa menyelesaikan apa-apa gitu kan. Susah untuk menyelesaikan apa-apa gitu. Karena ini memang di luar kehendak kita, kayak sarana prasarana. Itu memang ada, tetapi kita di luar kemampuan kita untuk menyelesaikan. Itu memang masalah, tetapi akan jauh lebih menjadi masalah kalau kita selesaikan menjadi masalah baru gitu. Mungkin ada yang lain bisa berbagi, boleh terkait dengan uh, isu yang ada dari ketidaksesuaian mengajar gitu. Barangkali kalau ada. Oke ya. Itu yang pertama ya tadi. Barangkali nanti bisa berbagi.
Yang kedua dari Pak Arif ini tentang kurangnya apa ini? Partisipasi. Nah, partisipasi bimbingan perkawinan di KUA gitu. Tadi diundang 10 ternyata 2 yang datang gitu. Iya, Pak. Pertanyaan saya adalah kira-kira teman-teman yang hadir semuanya di sini 20 orang. Dulu pada saat bimbing pada hadir nggak? Hadir ya? Kalau Oke. saya sendiri belum menikah, Pak. Oh, belum menikah. Iya. Dan nanti kan ada yang sudah menikah gitu ya. Jadi ini kayaknya Pak Arif promosi juga ini. Nah, jadi eh, memang tadi menjadi salah satu isu ya. Memang ada beberapa apa namanya RA ya, rancangan aktualisasi itu membuat BIM-BIM digital gitu kan. Kemudian online, membuat platform bimbingan digital, membuat e-book, kemudian membuat flipbook, membuat aplikasi Android yang nanti bisa diakses oleh Gen Z. Rata-rata kan usia-usia Gen Z ya, yang pasangan-pasangan muda gitu. Itu bisa menjadi salah satu alternatif. Memang apa ya, orang sekarang kan tidak mau repot untuk hadir kegiatan-kegiatan yang terlalu formal, tetapi fleksibilitas yang dibutuhkan. Tidak lagi kita memaksa 10 orang itu untuk hadir, tetapi kita menangkap menangkap itu sebagai sebuah potensi gitu untuk me- untuk membuat sebuah inovasi. Kayak Gojek gitu kan, itu kan hadir dari sebuah problem. Problem apa? Isunya adalah kemalasan seseorang ketika harus pesan makanan, datang sendiri, beli gitu kan, harus naik bis, dan seterusnya. Jadi itu problem. Problem itu bisa kita tangkap menjadi sebuah apa? Menjadi sebuah apa namanya inovasi. Kayak tadi barusan itu yang seminar itu dia membuat bimbingan perkawinan, tetapi untuk daerah-daerah dengan tingkat TKA-nya itu banyak. TKA itu tenaga kerja asingnya banyak. Yang mereka menikah dengan warga lokal. Ya itu kalau bimbingan perkawinannya gimana? Rata-rata orang-orang dengan bahasa Mandarin di daerah Batang ya, sana gitu. Itu bahasa Mandarin. Maka dia membuat inovasi apa? Bimbin sama, bimbin tetapi dengan penggunaan bahasa-bahasa Mandarin gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi memang ini sebuah masalah yang layak untuk diselesaikan. Nanti Pak Arief ya kira-kira seperti apa gitu tentang kalau ini diangkat menjadi sebuah eh, isu ya, salah satu isu itu. Oke, menarik itu. Kira-kira sudah ada tindakan apa Pak Arief bisa menceritakan? Oh, untuk sementara dari kemarin pas ngobrol sama Pak Kepala itu mau itu Pak pimpin on the spot gitu. Jadi kita yang jemput Oke, bola ke beberapa daerah yang mungkin minggu ini ke daerah ini. Jadi daerah terdekat bisa menyesuaikan untuk hadir. Dan rata-rata dari bimbing sendiri kan itu mungkin hari aktif ya Pak. Jumat, Senin sampai Jumat lah. Kita mau yang Sabtu Minggu lah gitu. Mau jemput bola bareng oke, baik. gitu. Terima kasih. Petugas bimbing itu harus sudah menikah atau belum Pak Arief? Tidak, tidak harus sudah menikah. Ide harus sudah menikah, cuman eh, peraturannya itu Pak harus ada sertifikasi bimbingan perkawinan Pak. Oke, Pak Arief Iya, sudah punya kayaknya. belum. Oh, belum ya. Iya, Kayaknya memang harus ada pengalaman sih ya. iya, iya. Terima kasih Pak. Oke, ya menarik sekali ini bimbing on the spot gitu ya. Kemudian mengaktifkan beberapa hari yang lebih mudah untuk mendatangkan ya selain dari jam kerja gitu. Memang butuh butuh ini ya, butuh pengelolaan tersendiri gitu. Karena nggak mudah kan hari kerja Sabtu Ahad gitu kan harus hadir di kantor. Mungkin nanti dikombinasikan dengan online dan seterusnya gitu. Oke, terima kasih. Berbaginya Pak Arief, ini bagian dari manajemen ASN juga, tata kelola. Dan tentunya butuh tata kelola itu apa? Representasinya di SOP juga. Nanti seperti apa pola-polanya yang harus dilakukan. Karena tanpa SOP nanti tentunya implementasinya hanya parsial aja, tidak bisa berkelanjutan gitu. Kemudian dari Bu Amalia, ya kayaknya ya. Kurangnya pelatihan teknis bidang tertentu. Saya belum, ini di kapasitasnya apa Bu? Sebagai guru ya? Tadi saya belum Ah, melihat secara spesifik. oh iya. Kalau saya sebagai pengawas jaminan produk halal, Pak. Oke, gimana Bu? Hmm. Jadi Ya tadi kalau itu problemnya seperti apa yang spesifik? kalau
studinya studi kasusnya di lapangan, mungkin di formasi saya sendiri ya Pak. Ini kan formasi baru, terus belum ada pelatihan terkait teknis bidang kerja saya, belum ada SOP untuk pemantauan dan pengawasan di lapangan, sehingga itu sampai sekarang cukup menghambat di pelaksanaan tugas dan fungsi di Oke, jadi lapangan. Bu Amalia di sana single fighter ya. Iya ya, ini seperti teman-teman yang menjadi laboran pendidikan ya, laboratorium pendidikan itu juga sama. Pranata mengelola laboratorium pendidikan di sana. Itu juga single ya, single fighter juga. Apalagi kalau backgroundnya Bu Amalia dari apa Bu? Dari sarjana apa? Saya sarjana kimia Pak, sains. Oh, kimia. Jadi bisa Hmm. sebenarnya bisa masih ada relevansinya ya terkait dengan itu ya. Cuma memang belum belum spesifik juga gitu ya. Iya, secara ini belum spesifik. Iya, oke oke. Jadi memang belum ada pelatihan-pelatihan tertentu tentang pelatihan teknis. Selama ini penyelenggaraan di kantor seperti apa? Untuk yang tentang apa namanya layanan produk halal tersebut, gitu. Untuk layanan produk halal sendiri kan sebenarnya sekarang sudah di BPJPH ya Pak. Jadi memang Kemenak sudah tidak melaksanakan layanan halal. Untuk di kantor sendiri selama ini halal itu baru eh, pendampingan halal yang dilakukan oleh penyuluh di KUA-KUA. Jadi memang dan itu juga laporannya, maksudnya mereka bekerja untuk lembaga pemeriksa halal. Jadi untuk pengawasan sendiri itu belum ada Pak. Sebelumnya ada seperti Satgas Halal seperti itu, tapi untuk teknisnya Oke, juga suaranya hilang. belum. Oke, Belum. baik. Jadi memang ini dilemanya ada dua hal ya tentang tata kelola kelembagaan terutama ya di apa namanya terpisahnya dari Kementerian Agama juga ya, situ ya, ya kan? Termasuk dari haji juga dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah pengelolaannya juga masih terbatas ya di KUA sendiri yang masih dipegang sendirian oleh Bu Amalia gitu. Memang penting, benar tadi sih yang disampaikan Bu Amalia tentang perlunya pelatihan teknis ya bidang bidang tertentu itu yang perlu dikuatkan gitu. Oke, terima kasih sharingnya Bu Amalia. Bu Astin tentang apa ini? Bu Astin tingkat disiplin ASN ya. Ini problem umum ya Bu ya. Nggih, Tentang nggih, Pak. kehadiran di upacara gitu kan. Paling enak Hmm. ini adalah kalau yang datang paling pagi kayaknya kalau yang datang paling pagi Bu Astin kayaknya ya. Kalau ini ada yang Boten, komplain, Pak. ada yang komplain di sampingnya ya kayaknya ya. Oke, jadi kalau Bu Astin kan guru olahraga ya. Jadi kalau siang hari sudah free kan Bu? Iya, Nah, betul, itu Pak. guru olahraga yang paling enak itu guru olahraga. Cuman ini memang menjadi problem di mana-mana sih Bu terkait dengan apa namanya kehadiran upacara itu memang butuh apa ya semacam penguatan atau dalam tanda kutip law enforcement-nya gitu ya di satuan kerja masing-masing gitu. Karena tanpa ada reward and punishment itu akan susah. Kalau hanya dari hati-hati yang disampaikan oleh Pak siapa kemarin? Saya lupa Pak Dokter. Iya, itu ya. Zulfikar. Jadi, oke, mantap ya. Itu selain hati-hati juga harus hati-hati ya, memberikan semacam aturan-aturan yang lebih tegas gitu. Oke, yang terakhir adalah dari Bu Dewi ini. Ini saya merasakan sampai jam 9 malam ya Bu Dewi ya. Nggih, Pak. Itu memang lokalnya terbatas gitu ya. Nih Nah, Pak, dulu sebenarnya dikasih satu gedung serbaguna, tapi itu pun hmm. masih kekurangan kelas, sedangkan gedungnya sekarang diambil Oh, alih oleh Fakultas Kedokteran. Apalagi oh, tahun ini mahasiswanya yang di FITK meledak gitu. Dan ini oke, yang oke. jadi korban yang utama dosen dan mahasiswa.
Iya, iya, bener. Ini teman-teman saya tuh kan dulu dari S3 di UNES itu. Dulu memang itu kampusnya untuk pasca sarjana. Ini salah satu contoh ya. Sekarang diambil alih menjadi kampus kedokteran karena muncul kedokteran yang harus diletakkan pada wilayah yang strategis itu. Akhirnya apa? Benar Bu yang disampaikan Bu Dewi juga. Teman-teman dosen itu sekarang kalau pulang sama malam-malam, walaupun sudah dikombinasikan dengan online ya, dengan hybrid terutama di pasca sarjana, tetapi tetap tidak bisa menjangkau, sehingga kadang kuliahnya sampai malam-malam gitu. Kalau pulang kan pandangannya sudah kosong gitu kan. Nggih. Jadi memang ini menjadi problem. Cuman memang ini kalau dibuat menjadi sebuah isu tidak mudah ya, karena penyelesaiannya terlalu kompleks itu ya, karena sarana prasarana itu tidak bisa kita secara sendiri untuk menyelesaikan, harus butuh pembelian, membangun dan seterusnya seperti itu. Tapi ini menjadi isu yang menarik. Paling nggak kita bisa mendekati isu tentang pelayanan hybrid dalam perkuliahan misalkan. Itu hal-hal kecil aja. Bahwa fakta tentang kurangnya tempat kelas itu adalah sebuah fakta yang selama ini mungkin kita nggak bisa merubah secara dengan jangka pendek, tetapi yang kalau itu diangkat menjadi sebuah isu adalah lebih pada pola perkuliahan yang nanti menyelesaikan problem tersebut. Gitu. Paling itu yang bisa nanti diselesaikan. Oke. Makasih Dan Bu ini Dewi. nggih, dan ini Gimana? menerapkan kan Pak logonya Kemenag, ikhlas beramal Gimana? bagi dosen-dosen Iya. yang lewat dari Ah, kerja. Oh lah, iya benar-benar. Kalau Bu Dewi sendiri sudah mulai mengajar juga di sana? Sudah Pak, tapi Sudah. alhamdulillahnya saya nggak sampai malam. Dosen-dosen senior yang Oke. sampai malam. Tapi nggak sampai pagi kan? Nggak sampai malam, tapi sampai pagi kan nggak ya Bu ya? Aman ya. Aman, aman, aman. Oke, oke. Baik, terima kasih Bu Dewi untuk Ya, berbaginya. sami-sami. Oke, sekarang kita lanjut di ini ya, tentang Smart ASN. Coba buka dulu undiannya. Oke, saya coba share screen. Oke, ini kelompok berapa ini? Kelompok 1, grup B. Oke, silakan. Baik, Pak. Izin share screen. Oke, ya, silakan Pak Akmal. Oke. Sepertinya harus diperbesar dulu. Stop share screen dulu, tak perbesar. Nah, Jin, sebelumnya yang sama-sama kita hormati Pak Fala sebagai WI kita dan juga kawan-kawan yang saya kan. Kami dari kelompok 1 grup B yang beranggotakan 5 orang, Mbak Afi Fatimah, Mas Ahmad Syah Alam, Mbak Apriati, saya sendiri dan juga Mas Tovan. Pertama saya ingin mengkonfirmasi bahwa dari 5 eh, grup, isi daripada 5 grup ini berasal dari 4 instansi yang berbeda. Kebetulan saya dan juga Mas Tovan dari UIN Sunan Kalijaga dan juga 3 diantaranya dari berbeda. Jadi kita mengangkat 4 isu sesuai dengan pembagian daripada eh, Smart ASN itu sendiri. Nah, yang pertama nanti mungkin akan dijelaskan oleh kawan-kawan dari KUA Kecamatan Bansari, lalu dilanjutkan oleh Mansatu Pati, lalu Digital Ethics dari Winsunan Kalijaga, nanti mungkin Tovan, ini merupakan bagian daripada diskusi kami kemarin, dari isu-isu yang relevan dengan yang terjadi di Winsunan Kalijaga, dan yang terakhir nanti Digital Safety, Iman 2 Surakarta. Ya, monggo yang pertama dulu, dari KUA Kecamatan Bansari. Baik, terima kasih waktunya. Izin untuk memaparkan terkait dengan isu digital skill di KUA Kecamatan Bansari. Di kantor KUA Kecamatan Bansari menghadapi tantangan yang serius dalam penguasaan keterampilan digital. Hal ini dipengaruhi oleh
dua faktor. Yang pertama adalah kesenjangan generasi, karena 75% pegawai kantor KUA Kecamatan Bansari itu berasal dari kelompok usia lanjut, yang menimbulkan kesenjangan dalam pemanfaatan teknologi yang semakin dibutuhkan untuk mendukung pelayanan publik. Pegawai senior umumnya lebih terbiasa dengan sistem manual dan kurang familiar dengan pelayanan digital, terutama pelayanan berbasis web yang diterapkan oleh Kementerian Agama seperti SIMKAH, SIWAK, dan SIMAS. Hal ini membuat proses pelayanan khususnya dalam pencatatan pernikahan dan administrasi keagamaan berjalan lebih lambat dan kurang efisien. Kemudian yang kedua ada resistensi atau penolakan terhadap perubahan. Resistensi terhadap perubahan juga muncul, di mana sebagian pegawai merasa lebih nyaman dengan cara yang lama dan kurang termotivasi untuk belajar hal baru. Hal ini tentu menghambat optimalisasi pelayanan berbasis digital yang sedang digalakkan pemerintah. Kemudian solusinya ada, Mas. Solusinya diperlukan strategi khusus berupa pelatihan berbasis praktik ataupun pelatihan sederhana yang berfokus pada sistem yang biasa digunakan. Kemudian ada pendampingan internal dengan bahasa yang mudah dipahami serta perbaikan sarana pendukung. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dilanjut dengan teman yang lain. Baik, terima kasih Mas Syahlam. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Apriani mengenai masalah isu digital culture di Satu Pati. Dengan ini dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya sebagai salah satu guru Satu Pati mengangkat isu digital culture. Suaranya terlalu lembut atau memang saya aja? Kurang. Mikrofonnya Mbak, coba cek. Sudah kedengaran belum? Sudah, tapi memang agak pelan gitu. Sepertinya mikrofon laptop saya, Pak. Oh gitu. Jadi yang mikrofonnya ya, apa namanya? Memang oke. Ya udah, bisa dilanjutkan, saya coba sesuaikan. Saya mengangkat digital culture, saya fokuskan pada budaya komunikasi peserta didik Satu Pati terhadap guru. Tepatnya di era digital, yaitu kasus yang sering kami temukan adalah yang pertama, peserta didik sering japri Bapak Ibu guru di jam-jam istirahat, terutama jam-jam malam, yaitu jam 9 malam atau lebih. Walaupun maksudnya baik, misalnya, Bu, apakah PR saya ini benar? Tapi kan waktunya jam istirahat. Kemudian yang kedua, tidak menggunakan bahasa formal. Nah, kadang itu peserta didik menggunakan bahasa singkatan bahkan, atau kadang cuma Y gitu saja sama gurunya. Gimana membuat guru terkesan dianggap seperti temannya sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu tidak menyebutkan identitas. Jadi misalkan Assalamualaikum, Bu, ini tugasnya seperti ini. Nah, padahal kita sebagai guru kan tidak mungkin menyimpan semua nomor peserta didik. Jadi kadang kita yang kebingungan lalu bertanya, ini siapa ya dan kelas berapa itu. Kemudian solusinya yaitu yang pertama memberikan sosialisasi tentang pentingnya tata krama dalam berkomunikasi terhadap guru, baik secara langsung maupun lewat sosial media. Kemudian menjelaskan dan memberi contoh cara berkomunikasi dengan guru yang baik, sopan dan benar, secara langsung maupun lewat sosial media, membagikan konten-konten digital edukatif terkait budaya sopan santun peserta didik terhadap guru, baik berupa poster maupun video. Guru juga berperan penting dalam memberikan contoh dan teladan ketika japri salah satu peserta didik agar menggunakan bahasa yang baik, tidak pada jam istirahat dan menyebutkan identitas. Jadi guru juga sebagai teladan, jangan sampai kita melarang peserta didik untuk tidak japri di jam istirahat, kemudian menggunakan bahasa yang baik, kok kita sendiri tengah malam ibaratnya mengganggu peserta didik japri dan menggunakan bahasa yang
tidak baik dan gitu. Terima kasih. Saya persilakan. Saya kembalikan lagi kepada Pak Mas. Baik, terima kasih Mbak Priyanti atas pemaparan isu digital culture di Satu Pati. Yang selanjutnya, digital ethics di lingkungan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta akan disampaikan oleh Gus Dr. Tovan. Dengan ini dipersilahkan. Monggo Gus. Masya Allah. Baik. Saya akan melanjutkan isu terkait dengan digital ethics ya di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, di mana berdasarkan yang ada, kami sebagai dosen ya di lingkungan Sunan Kalijaga seringkali melihat tingkat atau cara Suaranya yang di Bu Apri di-off-kan dulu, minta tolong. Oke, silakan dilanjutkan Pak Taufan. Baik, saya lanjutkan. Jadi memang kita di UIN Sunan Kalijaga dan mungkin mostly di universitas lain ya, kita melihat banyaknya tingkat plagiarisme ya, banyaknya perilaku plagiarisme pada mahasiswa ya, terutamanya dan juga beberapa dosen juga masih terjadi, di mana bagaimana mereka itu melakukan proses copy paste dari link-link yang mungkin tidak tereditorialisasi dengan baik, terus kemudian mengambil bagian-bagian dari apa namanya paper ya, kemudian dia tidak mencantumkan citasinya, jadi itu masih sering terjadi. Dan ini jadi isu terkait dengan etika yang pertama itu di kami, dan yang kedua tentunya terkait dengan penggunaan artificial intelligence ya. Jadi memang AI bukan hal yang buruk ya, tapi ketidakpahaman dalam menggunakan AI dan ketidaktepatan penggunaan AI itu menjadi sesuatu berdampak buruk, dan ini mungkin sedang terjadi gitu ya. Jadi masih banyak sekali mahasiswa yang hanya sekedar menggunakan prompt untuk menyelesaikan pengerjaan-pengerjaan tugas dan sebagainya tanpa diiringi dengan kemampuan untuk melakukan analisis gitu loh. Jadi yang dimaksud di analisis adalah ya AI sebagai basis informasi tentunya tidak ada masalah, tapi bagaimana kemudian mahasiswa mampu menganalisis informasi yang disajikan oleh AI ini menurut kami ya sesuatu yang penting dan itu mungkin perlu dinotis ya. Nah, itu problemnya. Jadi dua problem yang kami coba angkat di sini ya. Pertama tadi terkait dengan plagiarisme dan yang kedua adalah terkait dengan ketergantungan artificial intelligence. Nah, sebagai dosen kami coba untuk membuat sebuah solusi ya, atau ya menyajikan solusi di mana kita menyadari bahwa isu ini memang isu-isu yang terjadi di mana-mana gitu loh. Jadi mungkin treatment yang umum ya adalah melakukan literasi akademik digital sejak awal, seperti penggunaan aplikasi citasi ya seperti Mendeley, Zotero dan sebagainya. Kemudian biasakan diri menggunakan plagiarism checker, sekaligus menanamkan nilai bahwa integritas ilmiah itu sama pentingnya dengan capaian akademik ya. Dan dengan plagiarism checker juga ini juga mungkin menjadi concern juga bahwa mungkin banyak juga universitas yang memang belum menyediakan, tapi ini perlu digunakan secara masif ya. Jadi kampus-kampus perlu berlangganan entah itu Identicate, Turnitin atau dan lain sebagainya secara banyak ya. Jadi sehingga setiap tugas dan sebagainya maka dicek dengan Turnitin, dan itu tadi kita membangun sistem atau membangun ekosistem ilmiah yang barriernya jelas. Jadi enggak, karena kita membangun sistem maka anak-anak juga akan punya keterbatasan untuk berimprovisasi yang tidak tepat gitu. Kemudian dua, integrasi topik tentang etika penggunaan teknologi digital juga perlu masuk dalam setiap mata kuliah, terutama metode penelitian ya, agar mahasiswa terbiasa memahami dan mempraktekkan etika ilmiah. Yang ketiga, dosen juga harus memberikan teladan dengan menjaga integritas dalam setiap karya ilmiah.
transparan dalam menyebutkan sumber, serta jujur ketika menggunakan bantuan teknologi gitu. Jadi yang ketiga ini bahwa ya dosen juga harus menjadi role model ya, sesuai dengan integritas akademiknya gitu loh. Karena kita mungkin sudah sering mendengar banyak juga kasus-kasus eh, profesor dicabut gelar kehormatannya dan lain sebagainya hanya karena eh, akademik yang tidak dijunjung tinggi. Jadi eh, saya pikir apa namanya sebagai dosen juga kita perlu memberikan contoh yang transparan dan lain sebagainya. Terkait dengan penggunaan AI juga sebenarnya nggak ada masalah, tapi tadi memang bagaimana menggunakan AI yang sesuai dengan etika. Dan sekarang itu jadi diskursus yang banyak dibahas di mana-mana, jadi kajian-kajian yang mungkin hampir semua kampus juga sekarang sedang melakukan kajian itu. Baik, mungkin itu dari kami isu tentang etik dan juga solusi yang coba kami tawarkan untuk mengatasi problem tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Terima Waalaikumsalam kasih, Mas warahmatullahi Taufan. Selanjutnya, Health Safety ya, dari Mandu Surakarta, insya Allah akan dibawakan oleh Mbak Afi Fatimah. Monggo, Mbak. Cek, Mbak Afifa. Lupa. Oke, untuk di Mandua Surakarta muncul isu penting terkait belum optimalnya implementasi fikih wanita dalam ibadah sehari-hari pada siswi Mandua Surakarta. Karena faktanya di lapangan banyak siswi yang ketika ada sholat jamaah mereka mengaku haid atau memang apabila betul-betul mereka haid, mereka tidak memanfaatkan waktunya dengan baik untuk mengisi dengan ibadah-ibadah pengganti untuk pengganti sholat terutama nggih bisa untuk berzikir dan lain-lain. Eh, Fenomena ini tidak hanya menyangkut pemahaman fikih wanita tetapi juga berhubungan dengan digital safety. Lebih luasnya fikih wanita ini menurut saya masih harus ditekankan lagi untuk siswi Mandua Surakarta karena sangkutannya dengan aurat juga pentingnya pendidikan aurat kepada siswi juga karena mereka saat bersosial media mungkin masih kurang pemahaman itu jadi mungkin masih beberapa yang membuka aurat dan mungkin menyebarkan konten-konten yang tidak pantas terkait masalah tersebut. Solusinya adalah dengan yang pertama mengajarkan pentingnya menjaga privasi saat bersosial media. Kemudian yang kedua adalah menanamkan kesadaran yang lebih. Dengan ini saya mengusahakan adanya program mentoring pendidikan keputrian atau kemuslimahan terkait dengan fikih wanita yang akan diprogramkan pada rancangan aktualisasi 1 bulan ke depan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih, Mbak Afi Fatimah. Ji, seperti itu, Nggih, Pak Falah, laporan daripada kami terdapat 4 isu sesuai daripada Smart ASN itu sendiri dan ada 4 instansi. Selanjutnya saya persilakan dan kembalikan kepada Pak Falah. Oke, baik. Terima kasih. Luar biasa. 2 kelompok ya. Saya belum memberikan apresiasi. Kasih applause dulu untuk semuanya. Ya, yang pertama tadi tentang digital skill ya. Ya, seperti ini dari KUA. Ada 2 poin yang tadi disampaikan, yaitu kesenjangan generasi antara digital native dengan digital imigran gitu kan. Itu juga menjadi salah satu gap kompetensi juga ya, salah satunya. Kemudian yang kedua adalah resistensi terhadap perubahan. Itu juga terjadi tadi ya. Nah, ini memang menjadi problem ya di mana-mana. Eh, tetapi ini sebenarnya tidak selalu problem ya, tetapi membuka ruang-ruang kolaborasi antar keduanya, ya, ruang kolaborasi antar keduanya gitu. Nah, rata-rata teman-teman yang menjadi penyuluh atau penghulu di KUA yang selama ini bisa jadi jumlah pegawainya nggak banyak gitu, hanya 3, hanya 4 gitu kan, sedikit sekali. Justru dengan kehadiran teman-teman yang rata-rata Gen Z yang sudah
akrab dengan teknologi itu memberikan apa ya, semacam berkah gitu ya. Berkah gitu kan. Karena banyak hal bisa diselesaikan ternyata dengan kehadiran teman-teman yang memang memiliki skill yang mumpuni gitu. Ya, itu jadi rata-rata yang kemarin yang ikut apa ya, membuat laporan aktualisasi gitu yang sudah ada produknya. Rata-rata orang tuanya ini, orang tua, kepala KUA-nya itu merasa senang gitu ya dengan kehadiran eh, apa namanya, CPNS baru, CPNS kemudian memberikan penyelesaian berbasis teknologi yang selama ini tidak terfikirkan oleh senior-senior yang ada di KUA tersebut gitu. Memang kesenjangan generasi itu kita tidak memaksa generasi lama untuk terbawa ke kondisi sekarang yang dia itu memang benar-benar eh, apa ya, teknologinya tidak terbendung gitu. Bukan membawa ke sini, tetapi kita tepat lebih pada menempatkan sesuai dengan posisinya. Orang-orang yang lebih senior, dia punya pengalaman, mereka sudah memahami proses bisnis dari satuan kerja masing-masing. Itulah yang kita bawa gitu. Nah, kita sebagai generasi Z misalkan gitu ya, itu memberikan ya transformasi ya dari sesuatu yang manual menjadi lebih dengan bantuan digitalisasi gitu ya, lebih efisien dan efektif dan seterusnya. Jadi kesenjangan generasi ini memang eh, apa ya, kita anggap bukan itu sebuah fakta yang terjadi karena memang lahir dengan waktu yang berbeda, maka kita lebih pada bagaimana kolaborasi antar dua generasi tersebut. Itu jauh lebih bijak ya di dalam melihat kondisi real di lapangan di kita gitu. Jangan sampai kita menempatkan diri, wah saya menguasai teknologi, saya akan menguasai semuanya gitu. Tidak. Tapi justru malah secara hal-hal yang sifatnya esensial, lebih apa ya, kebijaksanaan, itu justru malah orang-orang tua yang lebih bisa ngerem kita gitu. Kalau kita kan kadang ya, saya sendiri juga di sini kan masuk WI muda gitu ya. Itu juga kadang nabrak kanan, nabrak kiri gitu kan dengan teknologi. Tapi orang-orang yang lebih senior memberikan arahan kita, dia bisa memproyeksi masa depan itu resikonya kayak gini dan seterusnya. Seperti itu teman-teman di bagian digital skill. Namun skill tetap diperlukan gitu. Saya sendiri itu setiap bulan pasti mengagendakan untuk ikut pelatihan-pelatihan itu, rutin. Karena upgrading diri kan dari kita ya. Saya kadang ikut dari Coursera gitu kan, online ya, pembuatan platform-platform digital. Kemudian kadang ikut ya hal-hal yang sifatnya saya butuh gitu. Saya pasti lakukan. Tiap bulan pasti saya ikut pelatihan 2 atau 3 pelatihan gitu. Tidak tergantung pada perkuliahan. Seperti itu. Itu teman-teman ya. Jadi prinsipnya adalah selalu upgrade terkait kemampuan kita. Jangan jangan puas terhadap kondisi sekarang gitu. Maka orang yang menang di masa depan adalah orang yang mau belajar hal-hal baru sebagai pintu masuk kita untuk masa depan. Kalau saya lebih percaya nanti teman-teman. Jadi setiap bulan pasti saya langganan beberapa platform apa namanya LMS, Coursera, kadang menggunakan dari Khan Academy misalkan. Seperti itu bisa kita ikuti aja secara online. Kemudian yang kedua adalah digital culture, budaya di sini ya. Nah, ini budaya terkait dengan kehidupan sehari-hari, Japri, kemudian eh, apa? Mungkin ini juga dari kampus juga. Mungkin teman-teman dari UIN juga sama ya. Tidak hanya dari siswa, dari mahasiswa juga sama. Sekarang itu lebih ke sisi etika, etika apa namanya, memahami kadang malam-malam gitu kan, jam-jam istirahat, memberikan. Kadang saya pernah di WA itu pada saat masih, kadang kan ini yang ngisi beberapa perkuliahan gitu di beberapa kampus. Itu kadang di WA itu dengan langsung tanpa nama itu saya bingung juga gitu ya. Saya bingung sih ngomong apa. Jadi hal-hal yang sifatnya etik memang sedikit apa ya, menurut saya sedikit reduksi dengan kemudahan yang ada. Kalau dulu zaman saya mungkin teman-teman juga sama, untuk menemui dosen tanpa HP itu malah lebih apa ya, ada effort tersendiri gitu ya, dan etika memang benar-benar bisa kita hadirkan saat bisa kita ketemu langsung dengan dosen atau yang lain gitu. Itu teman-teman ya. Jadi
Ini benar yang sampaikan tadi dari Mansatu Pati, Japri, jam istirahat, dan seterusnya. Memang butuh regulasi lagi, aturan-aturan, dan butuh informasi yang konkret. Kayak saya kemarin pada saat di kampus itu dibuat banner gitu ya. Banner dibuat tutorial cara WA ke dosen itu. Pertama awali dengan perkenalan, jurusan apa, NIM-nya berapa gitu. Dibuat tutorial. Tutorial bukan tutorial video ya, tapi buat banner, stand banner gitu kan. Kemudian dikasih tutorialnya. Itu lebih konkret, apalagi anak-anak madrasah aliyah ya, yang dia butuh contoh konkretnya apa gitu. Itu yang perlu di apa namanya tekankan di sana. Kemudian etik di sini ya benar tadi menarik sekali yang disampaikan oleh Pak Taufan ya terkait dengan digital etik. Banyak sekali plagiarisme kemudian self plagiarisme juga dari dirinya sendiri. Karena menempatkan AI di sini tidak sebagai asisten itu, tetapi sebagai pengganti. Apalagi sekarang sudah AI kayak GPT kan sudah GPT-5 ya. GPT-5 yang dia sudah sampai ke thinker, algoritmanya seperti benar-benar kata-kata yang keluar seperti manusia gitu, dia lebih halus, pemilihan diksi-diksi yang ada itu akan tidak terbedakan gitu ya. Saya proyeksi ke depannya, tulisan-tulisan yang bagus akan dicurigai sebagai AI. Tulisan yang ngawur ngacak-ngacak gitu, maka aman gitu ya. Jadi jadi seperti itu ya, kita akan mudah curiga gitu ya terhadap tulisan-tulisan yang ada. Sekarang ini dosen juga mudah untuk membuat, termasuk teman-teman kan juga sama ya, mengerjakan tugas-tugas dari Latsar juga tetap berbantuan AI kan itu. Cuman saya kan nggak bisa ngomong secara langsung, paling nggak itu boleh dilakukan, tetapi paling nggak sebagai asisten kita gitu ya, itu yang paling penting. Bahkan dari misalkan tadi sampaikan Pak Taufan juga ya terkait dengan apa namanya AI dari checkernya ya, dari Turnitin misalkan, itu juga sudah ada sih di sana. Mereka membuat AI detektor gitu kan, AI detektor, AI detection yang ada pada saat kita melakukan cek plagiat dari sistem tersebut gitu. Mereka memang sudah membuat filter ya terkait dengan penggunaan AI tersebut gitu. Saya masih ingat berita kemarin ya di berita di mana ya di online itu ya. Ketika submit jurnal gitu Pak, submit jurnal. Sekarang reviewer juga pakai AI. Reviewer itu sekarang pakai AI. Misalkan ya, sekarang itu ada mahasiswa doktoral ya submit itu. Di bagian bawah itu dikasih prompt. Buatkan apapun reviewnya, intinya ya, apapun reviewnya, tegaskan bahwa tulisan ini sudah baik gitu. Tapi dikasih font dengan warna transparan, maksud ya. Nah, kenapa ketika itu di-copy semuanya dari artikel yang ada, dengan kemudian direview oleh AI, maka kan nggak deteksi, ada bagian kecil yang itu membuat sebuah perintah bahwa apapun reviewnya adalah hasilnya sudah bagus misalkan. Ya, jadi itu akan terdeteksi. Jadi kemarin ada semacam itu, info seperti itu, ketika submit itu ya. Ya, memang proses review kan proses yang paling menentukan apakah dia diterima, apakah masih revisi mayor ataukah minor gitu. Saya juga pengalaman ini Pak, ketika submit itu Q2 itu ya, itu apa langsung di reject itu, reject. Yang kedua mayor, yang ketiga revisi gitu. Dan ketiga yang reviewer ketiga itu dia apa namanya eh, dengan jeda hari yang panjang 2-3 hari ya udah saya pasrah gitu ternyata yang ketiga minta revisi akhirnya ya udah revisi mayor gitu prosesnya yang lama 1 tahun lebih intinya benar tadi yang dikatakan Pak Taufan bahwa sekarang ketergantungan dengan AI ya itu menjadi salah satu problem di kampus juga gitu ya maka benar ke literasi dari dosen terkait dengan kepekaan bahwa butuh filter dari tugas-tugas dari dosen, apa bukan dari dosen, dari mahasiswa, kemudian fitur-fitur dari LMS, misalkan dari Moodle, itu kan sekarang sudah ada add-on untuk mengecek apakah tulisan itu otomatis terdeteksi tulisan itu pakai AI atau enggak. Sekarang sudah ada fiturnya, silakan nanti bisa dioptimalkan dari LMS yang tersedia dari kampus gitu. Kemudian yang terakhir dari digital skill, ya ini mengkaitkan
dengan apa namanya remaja ya, digital safe ini safety ya kalau nggak salah ya. Ya, tadi dikaitkan juga dengan bagaimana tidak mudah untuk mempublikasikan hal-hal yang sifatnya private gitu ya. Karena digital safety ini kan fokus kita di apa namanya perlindungan data pribadi, kemudian keamanan ancaman cyber, penipuan, phishing dan seterusnya itu juga menjadi salah satu perhatian gitu. Kemudian kadang kan sekarang anak-anak cenderung lebih teman curhatnya itu ya dari posting gitu. Hal-hal yang sifatnya pribadi mereka lebih mudah curhat gitu. Mungkin teman-teman juga sama ketika nggak ada yang di tempat curhati, kita buat status WA gitu kan, sehingga membuka potensi orang-orang untuk memberikan respon gitu ya, membuat mencari validasi bahwa saya baru sedih. Nah, jadi haus-haus validasi itu juga harus hati-hati ya, menjadi salah satu bagian berpotensi untuk berbagi hal-hal yang sifatnya private dari diri kita gitu. Oke, ini menarik tadi yang disampaikan oleh teman-teman semuanya dari dua topik besar ya, yaitu Smart ASN, kemudian yang kedua adalah manajemen ASN. Oke, oke, baik teman-teman. Sekarang saya ingin menyampaikan yang ini ya, sebelum saya akhiri jam 15:04 saya harus pindah kelas nanti di kelompok 2 sepertinya ya. Kelompok 2 nanti masih bertahan ya, jangan menyerah dulu, jangan lambaikan tangan dulu. Eh, Sekarang ke penugasannya, sebentar saya cek dulu di mana ya. Oke, di sini. Ya, di sinkronus yang kedua ini tugas yang terakhir ya, ada dua sama kayak Learning Journal, membuat video. Satunya, sebentar ada yang belum saya tunjukkan. Oh, bentar, saya tunjukkan dulu. Nah ini, oke. Untuk yang tugas terakhir ini teman-teman ada dua ya. Yang pertama adalah Learning Journal, kemudian yang kedua adalah analisis isu aktual gitu. Ini semuanya individu, karena teman-teman kan besok itu hari Kamis, sepertinya ada apa namanya sinkronus yang ketiga dengan saya lagi ya, kelompok 1 sampai kelompok 4 itu dengan saya, mudah-mudahan nggak bosen ya. Itu jadi paling nggak tugas ini selesai sebelum jam 7 lah masih bisa biar nanti teman-teman bisa maksimal learning journal terutama yang kedua. Nanti saya akan lebih banyak membahas di LK yang terakhir yaitu LK yang kelima ini. LK yang kelima ini adalah embrio dari pembuatan rancangan aktualisasi yang nanti teman-teman buat gitu. Jadi usahakan yang kedua ini dibuat semaksimal mungkin sekaligus teman-teman sudah mulai menyusun eh, pondasi untuk rancangan aktualisasinya. Nah, gambarannya seperti ini teman-teman, kayak ya, kayak gini. Jadi nanti teman-teman menetapkan apa isunya apa saja. Usahakan isu ini adalah isu yang benar-benar apa ya, aktual gitu ya, benar-benar aktual yang bisa dimunculkan gitu ya, benar-benar aktual. Aktual, problematik yang ada di tempat kerja teman-teman semuanya. Ada 5. Kemudian sumber isu nanti teman-teman bisa pilih apakah itu isu tersebut terkait dengan manajemen ASN, tentang tata kelola, tentang apa namanya asas ya, kemudian tugas pokok fungsi dari seorang ASN dan seterusnya macam-macam ya. Nah, ini bisa dipilih apakah manajemen ASN ataukah smart ASN. Kemudian deskripsi ini memuat dua hal, teman-teman. Deskripsi isu itu yang pertama adalah bukti bukti yang memperkuat adanya isu tersebut gitu. Kira-kira isu misalkan tadi apa namanya isu yang tersedia misalkan tentang belum
tersedianya informasi data apa namanya? Data guru misalkan, data guru di website madrasah misalkan, itu kan sebuah isu ya. Maka faktanya apa? Faktanya misalkan apa namanya? Kita memberikan sebuah fakta bahwa di website apa namanya belum ada pengelola, belum tersedia pengelola dari website tersebut. Jadi fakta-fakta yang memang menjadi dukungan data dari isu tersebut itu teman-teman bisa sajikan di sini. Gitu. Fakta data ini boleh primer atau boleh sekunder. Primer itu artinya bisa kita lakukan pengukuran secara langsung, ya pengambilan data secara langsung, atau data-data yang tersedia dari tempat kerja, ya seperti itu. Idealnya, kayak idealnya adalah isu ini itu isu yang nanti hasil komunikasi dengan mentor sebenarnya. Tapi karena ini waktunya kan 1 hari ya untuk LK yang kelima, paling nggak teman-teman bisa memproyeksi 5 isu ini kira-kira apa yang berpotensi menjadi isu yang faktual di tempat kerja masing-masing gitu. Walaupun nanti di dalam perjalanannya kan teman-teman harus melakukan komunikasi gitu. Oke, kemudian reasoningnya adalah reasoningnya itu eh, apa relevansi antara isu dengan sumber isu. Contoh, misalkan tadi terkait dengan apa? Tentang plagiarisme ya yang terjadi di kampus gitu kan. Lemahnya pengawasan eh, plagiarisme penugasan dari mahasiswa misalkan. Maka ini kita buat informasi bahwa permasalahan tentang plagiarisme yang disebabkan oleh maraknya penggunaan AI ini terkait dengan digital etik. Jadi kita memberikan sebuah argumentasi pada bagian smart ASN yang mana yang itu relevan dengan isu yang kita pilih. Jadi reasoning namanya. Reasoning itu keterkaitan antara agenda yang ketiga, apakah manajemen ASN ataukah smart ASN dengan isu yang kita pilih. Itu dibuat reasoningnya apa. Jadi ada fakta data, kemudian reasoningnya apa. Reasoning itu tadi ya, keterkaitan, apa keterkaitan antara isu yang dipilih dengan sumber isu tersebut. Kemudian tapisan isu, nanti teman-teman membuat tapisan mulai dari APKL, USG, sampai dengan Fishbone. Ya, ini tentunya sudah teman-teman lewati di agenda yang pertama dulu ya. APKL-nya, kemudian USG sampai dengan Fishbone berdasarkan isu yang sudah dipilih, gitu ya. APKL, USG sampai Fishbone. Ya, ini kemudian teman-teman bisa menghasilkan core isu ya. Core isu, tentunya core isu dulu baru ke Fishbone ya. Seperti itu dan akar masalahnya atau cause root-nya gitu. Kemudian dari sana teman-teman menetapkan kira-kira gagasan pemecahannya apa? Gagasan pemecahan dari core isu tersebut kira-kira apa? Ya. Selanjutnya teman-teman merumuskan apa sih kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan untuk merealisasikan gagasan pemecahan dari core isu tersebut. Ya. Paling nggak 5. 5 ini klasternya dari 5 itu mulai dari perencanaan. Ya, paling nggak ada perencanaan, kemudian ada aksinya apa, kemudian evaluasi. Strukturnya kayak gini minimal ya. Misalkan yang satu identifikasi, kemudian mendesain, kan perencanaan kan? Kemudian aksinya apa? Mengimplementasikan gitu ya. Usahakan dengan kata kerja ya. Kemudian evaluasi misalkan menilai atau ya menilai ataupun melakukan refleksi dan seterusnya. Jadi teman-teman bisa membuat kegiatan-kegiatan dengan clusteringnya adalah perencanaan, aksi sampai dengan evaluasi. Minimal 5 kegiatan gitu. Itu teman-teman yang nanti teman-teman bisa siapkan ini sebagai LK yang kelima. Yang nanti kita akan bahas ini di besok. Jadi besok kita random karena waktunya besok banyak panjang teman-teman jam 8 sampai jam 12.
Jadi kita akan coba banyak mengkaji tentang identifikasi isu yang lebih mendalam lagi, ya. Jadi benar-benar nanti teman-teman identifikasi ini. Usahakan paling nggak sesuai dengan tusi dari teman-teman semuanya, ya, yang kira-kira bisa terselesaikan dengan durasi waktu yang pendek, 1 bulan. Kayak tadi seperti Bu Dewi ya, itu kan tentang fasilitas. Oke, jadi kita nggak mencari solusi tentang pengadaan ruang perkuliahan baru, nggak mungkin gitu. Tapi mengambil satu insight yang itu lebih sempit, spesifik, yang bisa kita selesaikan sesuai dengan tusi kita sebagai seorang dosen gitu. Itu kan jauh lebih lebih apa realistis untuk nanti kita realisasikan gitu. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada. Oke, ya ada ya teman-teman. Silakan nanti bisa apa namanya dilakukan secara individu. Untuk template-nya sudah saya taruh di ruang PLC seperti itu. Oke, saya rasa itu untuk hari ini di sinkronus yang kedua. Ini nanti lanjut bukan sinkronus ya, coaching 1, 2, 3 untuk kelompok 2. Kelompok 2 ya nanti masih tinggal di sini. Mungkin saya jeda dulu ya 5 menit untuk mungkin teman-teman mau ke belakang atau ngapain gitu ya. Yang kelompok 1 eh, silakan bisa meninggalkan ruang ya, nggak apa-apa. Tuh. Mungkin itu dari saya sinkronus yang kedua ini ya, eh, terutama kelompok 1 bisa meninggalkan ruang. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi Pak warahmatullahi Fala, wabarakatuh. terima kasih. Terima kasih Sama. Bapak. yang tinggal di yang coaching dengan Pak Fala tadi kelompok berapa? Kelompok 2. Kelompok 2, Ibu. Kelompok 2 ya. Kelompok 2, Ibu. Kelompok 1 dengan Bu Rohanah ya. Ya, oke. Yang kelompok 2 tetap tinggal di sini. Yang kelompok 1 Bu Rohanah bisa langsung move ke breakout room coaching Bu Rohanah. Ya, sudah 5 menit ya teman-teman. Pak ke belakang sebentar. Nggih, Pak Falah, matur nuwun, Pak. Kelompok 1 bisa langsung move ke breakout room bimbingan Bu Rohanah nggih.
Oke, baik teman-teman. Ini nanti kita sampai jam 4 ya, maksimal jam 4 untuk yang coaching 1, 2, 3 ini. Jadi nanti saya langsung ke poin-poin yang ingin saya sampaikan. Sebentar, saya coba. Pertama saya bagikan dulu contoh ya, contoh untuk rancangan aktualisasi. Contoh awal gitu. Contoh awal. Tapi ini nggak 100% bener banget, nggak. Paling nggak buat inspirasi aja. Oke, baik. Sore hari ini kita di coaching 1, 2, 3 ya. Coaching 1, 2, 3 ini sebenarnya lebih ke pengantar aja. Pengantar untuk masuk di rancangan aktualisasi seperti itu. Saya coba share screen dulu. Poin-poinnya, ini review sama peran agenda 1 sudah pernah saya bahas di sini ya. Bahwa agenda 1, 2, 3 dan 4 ini kan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan gitu ya. Pernah saya bahas sebelumnya, menjadi sebuah desain pembelajaran yang terintegrasi. Dulu pernah saya sampaikan bahwa habituasi ini adalah proses internalisasi dari nilai-nilai dasar kita, kemudian eh, agenda 3, kedudukan dan peran sebagai PNS, manajemen ASN, kemudian smart ASN ini sebagai kacamata kita, gitu kan. Kemudian ruhnya adalah nilai-nilai dasar berakhlak, seperti itu. Ini desain pembelajaran yang terintegrasi. Kemudian agenda 1 juga kita sudah pernah bahas sekilas tentang wawasan kebangsaan dan sikap perilaku bela negara. Agenda 2 tentang nilai-nilai dasar berakhlak ya. Ini proses tapisan dari isu, mulai identifikasi, kemudian kita memilih menapis isu tersebut dengan APKL, kemudian USG. Kita mendalami isu dengan menggunakan analisis Fishbone, gitu kan. Kemudian baru kita memberikan sajian gagasan kreatif, seperti itu. Kemudian ini core value, ya, agenda yang kedua teman-teman juga sudah pernah dapatkan. Agenda yang ketiga yang barusan kita bahas tentang smart governance, meliputi manajemen ASN. Kemudian yang kedua adalah tentang smart ASN, itu. Oke, ini tentang pilar-pilar digital, literasi digital juga sudah pernah kita bahas. Habituasi. Nah, sebenarnya teman-teman, kenapa teman-teman kok diminta untuk mencari isu? Isu itu sebenarnya sebagai sebuah kendaraan saja, teman-teman. Jadi, goals-nya itu teman-teman berjalan paralel. Satu sisi teman-teman menyelesaikan isu, satu sisi teman-teman di dalam proses menyelesaikan isu tersebut, teman-teman menginternalisasikan nilai-nilai dasar berakhlak. Gitu ya. Jadi, tadi saya ulangi, kenapa harus isu? Isu ini kan sesuatu yang problematik yang nanti teman-teman akan selesaikan. Dan endingnya adalah sebuah solusi yang tervalidasi dan terverifikasi. Kan gitu. Jadi, teman-teman mencari isu, menyelesaikan isu. Jadi, teman-teman dilatih menjadi seorang problem solver gitu. Tetapi di sisi lain, teman-teman di dalam proses penyelesaian isu tersebut, itu ada proses internalisasi nilai-nilai berakhlak. Contoh,
Misalkan teman-teman di dalam membuat apa namanya mendesain identifikasi sebuah permasalahan, teman-teman berkomunikasi ya, berkomunikasi dengan mentor, kemudian dengan teman sejawat. Maka ini kita sebenarnya menginternalisasikan nilai-nilai dasar berakhlak pada bagian kolaborasi misalkan gitu. Ya, jadi berjalan seiring sejalan. Maka isu yang kita temukan dan gagasan kreatif tentunya itu sebagai sebuah kendaraan saja. Kendaraan ya. Tetapi goalnya adalah ada dua hal. Pertama adalah solusinya, dan yang kedua adalah terinternalisasinya nilai-nilai dasar berakhlak pada diri kita. Gitu. Itu konsepnya ya, kenapa harus memilih isu. Kemudian aktualisasi sama habituasi, ya. Kalau aktualisasi ini kan menjadikan substansi mata pelatihan, ini menjadi sesuatu yang nyata, yang konkret. Ya, itu namanya adalah mengaktualisasikan. Sedangkan habituasi, habit adalah proses apa? Proses pembiasaan ya untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai dasar, nilai-nilai tertentu sehingga terbentuk karakter diri kita. Itu. Oke, itu teman-teman. Kemudian apa yang kita kuatkan sebenarnya yang kita aktualisasikan itu sesuatu yang terlihat. Ini ya. Aktualisasi itu sesuatu yang terlihat. Proses kita menyelesaikan sebuah isu itu observable, bisa terlihat, bisa terukur. Buktinya di dalam matrik kegiatan nanti ada yang namanya output atau hasil. Harus ada hasilnya. Contoh, teman-teman mendesain sebuah aplikasi bimbingan pernikahan secara digital. Produknya apa? Produknya adalah desain aplikasi misalkan. Maka ini adalah kita bentuk aktualisasi ya, menjadi bagian dari aktualisasi dari nilai-nilai dasar berakhlak. Sesuatu yang terlihat. Tapi sebenarnya apa? Yang tersembunyi adalah habituasi. Kita membiasakan diri ya tentang apa namanya akuntabilitas ya, pada diri kita, hal-hal yang sifatnya tersembunyi, konsep diri yang kalau kita sebut istilahnya adalah tacit namanya. Namanya tacit. Jadi tacit itu sesuatu yang tidak terlihat, tetapi dia malah memiliki porsi yang jauh lebih besar, gitu ya. Jadi antara tacit atau eksplisit, eksplisit ini adalah apa namanya aktualisasi, sedangkan intrinsiknya adalah habituasi. Oke, itu poin-poinnya secara konseptual ya, teman-teman. Saya nggak semuanya. Nah, teman-teman tentunya yang saya sampaikan tadi, teman-teman mulai merancang sampai laporan ini kurang lebih kalau sesuai jadwal ya kurang lebih 4, 5 sampai 6 pekan ya. 6 pekan. Jadi harus teman-teman mengestimasi aja bahwa proses apa namanya intervensi aktualisasi isu yang akan diselesaikan itu paling nggak terselesaikan dalam rentang waktu berapa? 1 bulan, ya kurang lebih 1 bulan bisa terselesaikan itu. Nah, proses menyelesaikan ini pada dasarnya adalah proses habituasi. Bagaimana internalisasi nilai-nilai berakhlak itu bisa kita lakukan selama proses menyelesaikan sebuah isu tersebut gitu. Kemudian sebenarnya lebih lanjut ya mulai dari CPNS menjadi PNS, teman-teman juga tetap melakukan proses habituasi ya. Nilai-nilai berakhlak tetap bisa ditanamkan secara terus-menerus. Baru nanti setelah pengabdian inilah the real habituasinya gitu ya. Habituasi yang nyata. Jadi nanti teman-teman sudah terbentuk karakter ya melalui prototyping di Latsar, kemudian proses dari CPNS menjadi PNS itu juga menjadi salah satu bagian yang tidak terpisahkan ya, tetap pada area yang masuk pengawasan dari mentor gitu ya, itu tetap habituasi, kemudian eh, pada masa pengabdian juga tetap masuk ke habituasi. Jadi habituasi proses yang berkelanjutan, tidak berhenti hanya 30 hari ini saja, teman-teman. Oke, kemudian untuk pembobotan nilai ya, ini yang teman-teman perlu pahami ya. Nanti sikap perilaku itu dapat 15%. 10% dari kami, dari PDK Semarang, 5% dari mentor nanti. Dari mentor masing-masing. Jadi mentor nanti tetap memberikan bobot 5% terkait dengan sikap teman-teman gitu. Maka di dalam proses penentuan core isu, mengidentifikasi isu,
Itu usahakan apa? Usahakan teman-teman banyak berkomunikasi. Secara etika, kita sebagai pendatang, sebagai seorang CPNS yang baru hadir 3 bulan, tentunya harus banyak mencari tahu, ya, mencari tahu gitu ya, eh, apa dari orang-orang yang memang bekerja lebih lama dari kita. Ya, jadi sikap perilaku, menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita itu menjadi bagian dari sikap perilaku kita. Kemudian akademik, ya, agenda 2 dan 3 di sini termasuk evaluasi akademik, kemudian termasuk nilai eh, apa namanya, kan ada evaluasi dari MOC ya, itu juga tetap harus diselesaikan ya. Itu bobotnya adalah 20%. Kemudian nilai-nilai dari tugas individu maupun dari tugas apa kelompok itu juga bobotnya adalah total 20% rata-rata. Aktualisasi ini 50% paling besar teman-teman. Apa komposisinya? 50% itu 20%-nya adalah rancangan aktualisasi. 20%-nya. Sedangkan 30%-nya adalah laporan aktualisasi. Ya, itu apa namanya pembagian dari bobot nilai masing-masing. Oke ya, kemudian penguatan kompetensi teknis bidang tugas. Nanti teman-teman juga mencari pelatihan-pelatihan yang spesifik sesuai dengan tusi masing-masing. Ya, ini nanti yang menentukan dari tempat kerja masing-masing. Misalkan teman-teman menjadi ini nih, menjadi prakom. Maka ada fase di mana teman-teman ikut-ikut pelatihan tentang pengembangan kompetensi, misalkan pembuatan jaringan itu ya, teman-teman yang dosen barangkali belajar tentang teori-teori andragogi misalkan, kalau yang mengajar di Pasca. Kemudian teman-teman juga mempelajari tentang penggunaan LMS misalkan. Jadi hal-hal yang sifatnya teknis bidang tugas masing-masing gitu ya. Itu nanti juga akan menjadi bagian dari penilaian yaitu 15%. Biasanya ini dilakukan setelah masa selesai seminar rancangan aktualisasi. Itu kita sebut sebagai PKTBT ya. Penguatan kompetensi teknis bidang tugas. Teman-teman ikut pelatihan-pelatihan yang relevan dengan kompetensi masing-masing seperti itu. Ini pembagiannya 20-30 tadi sudah saya sampaikan antara penilaian rancangan, kemudian yang kedua adalah penilaian pelaksanaan aktualisasi. Ini rubriknya, jadi paling enggak teman-teman nilainya di antara di level 4 gitu ya. Jadi ya, isu yang diangkat aktual dianalisis dengan bukti-bukti dan dikaitkan dengan agenda yang ketiga. Ini teman-teman ya, kenapa tadi saya minta di LK yang kelima itu butuh bukti-bukti sama keterkaitan agenda 3. Reasoning, ini namanya adalah evidence, yang ini adalah reasoning. Kenapa? Karena ini berada pada level 4. Teman-teman ketika menegaskan isu tersebut tapi tanpa diberikan dukungan bukti, ya masuk di bagian level yang ketiga gitu ya. Ini rubrik baku dari LAN ya, dari LAN, dari pusat terkait dengan penilaian teman-teman ya di dalam identifikasi isu sampai dengan mencari kegiatan-kegiatan penyelesaian isu tersebut gitu. Oke, ini rubriknya. Usahakan berada pada bagian ini ya. Kegiatan-kegiatan itu relevan dengan penyelesaian isu. Antar tahapan kegiatan tergambar jelas gitu ya. Ini poinnya yang perlu teman-teman pahami. Oke, kemudian ini kayaknya di PLC juga sudah ada ya, nanti diunduh aja. Kemudian di bagian laporan nggak usah ya. Yang jelas komposisinya adalah ketercapaian dari visi misi ya, dari kegiatan yang sudah ada terkait dengan penyelesaian isu tersebut. Minimal cukup memuaskan ya nilainya antara 70 sampai 80, jangan sampai di bawah. Usahakan sih sampai sangat memuaskan itu ya, 90 ke atas. Ya, 90 ke atas paling tidak itu. Oke, kemudian ini eh, minimal teman-teman untuk pencapaian kelulusan di antara 70 ya, nilai minimalnya 70. Tuh, nah di sekarang teman-teman akan saya coba ulas, kita ulas ini sekaligus nanti
apa ya, teman-teman punya gambaran terkait dengan agenda yang oh bukan agenda, LK yang kelima tadi. Oke, yang pertama teman-teman, ketika teman-teman menetapkan sebuah isu, teman-teman mulai mengkaitkan dengan apa? Dengan manajemen ASN serta smart ASN. Jadi isu itu kita kaitkan dengan manajemen ASN sama smart ASN. Saya berikan contoh misalkan ini teman-teman, saya ngambil dari mana ya? Dari ini ada yang dari UIN, ada ya? UIN Sunan Ada Kalijaga Fala ada. Oke, Ismail. kemarin saya ambilkan contoh misalkan dari siapa ya? Dari Bu Esti. Bu Esti UIN juga kayaknya, Oh, kalau nggak salah. Pesti ya. Nah, ini juga kemarin bimbingan juga sih. Oke, saya ngambil random dulu. Nanti yang kedua dari guru ya. Tapi sama aja sih. Saya buat alur berpikirnya aja. Dan saya ambil random ini kayaknya. Kenapa isu tersebut ada keterkaitan dengan sumber isu dan reasoningnya? Contoh misalkan, isu nanti bentuknya kan macam-macam. Bisa berupa tabel yang tadi sudah saya contohkan di LK yang kelima. Bisa berupa deskripsi sebenarnya. Tapi ini saya dibuat oleh apa namanya penulis ini dia membuat dalam bentuk paragraf. Contoh misalkan isu yang pertama, kurangnya kolaborasi stakeholder ya dalam upaya maksimalkan potensi aset misalkan. Maka di sini dibuat reasoning keterkaitan dengan manajemen ASN gitu kan. Kemudian dibuat apa? Selain reasoning, ini dikaitkan dengan fakta yang terjadi. Ini evidence namanya. Ini juga sama isunya. Kemudian ini adalah reasoningnya terkait keterkaitan dengan isu. Kemudian di sini adalah faktanya. Ini isu. Kemudian reasoning keterkaitan agenda yang ketiga. Kemudian ini adalah fakta. Seperti ini. Itu teman-teman ya. Kenapa di bagian ini itu kita menegaskan isu harus terkait dengan manajemen ASN sama smart ASN. Saya ngambil lagi yang nih apa ya? Sama juga kayaknya. Kita cek. Ini juga sama isu. Ini isu. Kemudian ini adalah reasoning. Reasoning. Oke ya. Kemudian yang ini adalah fakta. Ini isu. Ini adalah reasoning. Reasoning keterkaitan. Kemudian ini fakta. Jadi selalu bagian yang tidak terpisahkan. Sambil lagi guru misalkan. Penyuluh ya, ini penyuluh. Saya ambil aja yang saya unduh tapi contoh aja. Ini bentuk tabel teman-teman ya. Bentuk tabel. Misalkan ini. Ini adalah isu. Kemudian ini adalah reasoning, manajemen ASN. Kemudian yang ini adalah fakta gitu. Jadi eh, ini artinya bahwa isu kita harus mengkaitkan dengan manajemen ASN dan atau smart ASN beserta fakta yang menjadi dukungan isu tersebut. Ya, sehingga kenapa tadi di LK teman-teman perlu pembiasaan mengisi apa reasoningnya dan apa faktanya. Seperti itu. Itu ya, poinnya. Kemudian penyebab isu ini sebenarnya terlihat di mana? Terlihat pada fishbone. Terlihat pada fishbone. Oke, saya akan tunjukkan kayak tadi lagi. Ini kan tapisan ya. Nanti kan teman-teman melakukan kerjaan ini, HPKL, kemudian USG gitu kan, fishbone.
pada fishbone, pada area yang paling kanan sebagai kepala ikan, di sini sebagai apa namanya eh, dampak, isunya kan dampaknya ya. Tetapi duri-duri ikan, duri-duri ikan yang ini ya, yang ke sini, ini namanya penyebabnya. Yang ke kanan, kepala ikan ini namanya adalah dampaknya, gitu. Oke, sekarang saya akan coba jelaskan eh apa namanya ini ya. Tadi kan saya sudah membahas ya. Bentar, saya akan ini kembali ke sini. Penyebab isu. Penyebab isu pada dasarnya kita mencari yang namanya cause root, akar masalah. Ketika hasil dari APKL sampai dengan USG, kita peroleh kurangnya kolaborasi antar stakeholder, gitu kan? Maka kita identifikasi berdasarkan aspek 4M misalkan, ya. Ini M-nya kan macam-macam ya. Apa boleh menggunakan 4M? Banyak banget ya, teman-teman. Kalau cari nanti di Google itu pilar, misalkan aspek pada fishbone, misalkan. Nah, misalkan ini. Banyak banget nanti. Boleh pakai 4M gitu kan, macam-macam di sini. Boleh pakai, ya banyak banget lah, nanti nggak harus 4M ya, itu banyak. Nah, saya nggak hafal banget ya, karena ada cukup banyak yang bisa kita pertimbangkan gitu. Tapi ini saya contohkan menggunakan fishbone yang 4M. Jadi ketika eh, apa namanya kurangnya kolaborasi, penyebabnya apa? Pada bagian material. Kurangnya pemanfaatan pada idle aset, kurangnya terawatnya, dan seterusnya ya. Ini dampak-dampak yang terjadi, penyebab-penyebab kenapa isu ini muncul, gitu. Inilah yang kita sebut sebagai cause root atau akar akar masalah. Semakin banyak akar masalah yang teridentifikasi, maka akan semakin baik. Artinya, seorang penulis mampu apa ya mengetahui akar masalah deeply. Dia mampu melihat secara mendalam, ya, fokus mendalam. Namanya akar itu kan ngesuk-ngesuk gitu ya. Itu bisa kita lakukan eh, mencari akar masalah. Jadi akar masalah jangan hanya satu gitu ya. Itu bukan akar masalah ya. Tetapi kita bisa mencari apa namanya penyebab yang lebih mendetil terkait dengan isu tersebut gitu. Oke, jadi akar-akar masalah inilah yang menjelaskan pada bagian penyebab isu. Jadi penyebab isu teridentifikasi dari cause root-nya. Oke, ini juga sama misalkan. Nah, ini juga sama. Ini namanya cause root-nya. Cause root-nya. Oke ya, ini namanya cause root. Namanya penyebab apa isunya. Kemudian gagasan kreatif. Gagasan kreatif berdasarkan pada akar masalah yang muncul, kira-kira untuk menyelesaikannya apa? Ya, gagasan kreatif ya, yang kita selesaikan. Ya, ini gagasan kreatifnya untuk menyelesaikan core isu ini. Untuk menyelesaikan core isu ini. Pertanyaannya adalah, apakah akar masalah semuanya terselesaikan? Jawabannya tidak. Belum tentu ya, bukan tidak. Belum tentu. Contoh pada tulisan ini, yang terselesaikan dari gagasan kreatif ini hanya yang bold, yang tebal saja, yang tebal. Yang tipis ini artinya tidak terselesaikan dari gagasan kreatif yang kita gagas, yang kita sajikan gitu. Jadi kita nggak dituntut sepenuhnya apakah semua akar masalah terselesaikan? Tidak. Tetapi kita memberikan sebuah ruang lingkup namanya, mana akar-akar masalah yang nantinya akan ter terselesaikan gitu. Ya. Maka nanti di dalam pendefinisian kira-kira akar masalah yang terselesaikan, kadangkala kita membutuhkan yang namanya
indikator keberhasilan dari akar gagasan kreatifnya. Seperti ini contohnya. Oke, gagasan kreatif kita itu kadang kita butuh indikator keberhasilannya apa. Dikatakan gagasan kreatif kita itu berhasil itu indikatornya apa. Bisa kita lakukan ini, penetapan dari indikator keberhasilan. Itu penjelasan dari gagasan kreatif itu. Ya. Jadi gagasan kreatif itu pada dasarnya kita menyelesaikan core issue beserta akar masalah yang teridentifikasi. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kemudian kegiatan-kegiatan. Nah, baru ke kegiatan-kegiatan. Dari bagian ini, gagasan kreatif, kita menguraikan kegiatan-kegiatan ini, teman-teman. Nah, ini kita buat kegiatan-kegiatan. Apa arti dari kegiatan? Ini kan nanti ngisi untuk LK yang ini, teman-teman. Ini, ngisi ini aja. Gagasan kegiatan, paling nggak komposisinya apa? eh, Perencanaan, identifikasi perencanaan, misalkan ini kan nomor satu, dua, tiga, empat, itu artinya adalah di aksinya, yang kelima adalah di evaluasinya, gitu kan? Nah, gagasan kegiatan itu pada dasarnya adalah apa aksi nyata yang dilakukan untuk merealisasikan gagasan kreatif. Itu butuh gagasan kegiatan, seperti itu. Itu ya, itu gambaran dari kegiatan-kegiatan. Nah, kegiatan-kegiatan, kenapa kok ada nilai-nilai dasar berakhlak? Nah ini. Ini pada dasarnya nanti teman-teman, tapi belum sampai ke arah sana. Paling enggak, teman-teman sudah tahu gambarannya di sini. Bahwa kegiatan-kegiatan ini, itu sekaligus kita menginternalisasi nilai-nilai berakhlak. Jadi, pada saat identifikasi kondisi existing asset, itu kita apa? Kita menginternalisasikan nilai-nilai kolaboratif sama loyal, akuntabel, kompeten dan seterusnya. Ya, jadi ini penjelasan dari pada saat kita lakukan kegiatan, pada dasarnya kita menginternalisasi nilai-nilai dasar berakhlak, termasuk nanti memberikan rencana outputnya apa, hasilnya apa. Nah, seperti ini. Oke ya, itu poin-poin yang eh, coba saya jelaskan dari skema grafik ini. Gitu ya. Itu teman-teman terkait apa keterkaitan antara isu dengan agenda agenda 3 sama 2 ya. Seperti itu. Oke, ini nggak usah. Ini sudah saya jelaskan sebelumnya kemarin. Nah ini, setelah kita melakukan ini ya, ini kan teman-teman sudah tahu ya. Jadi setiap kegiatan nanti teman-teman apa nilai-nilai dasar yang terinternalisasi. Contoh, pada kegiatan pertama kolaborasi ada berapa? Satu, dua. Loyal ada berapa? Satu. Akuntabel ada berapa kali? Satu, dua. Harmonis ada berapa? Satu. Orientasi pelayanan ada berapa? Satu. Nah, inilah yang kita sebut sebagai matriks nilai-nilai dasar berakhlak. Saya coba tunjukkan teman-teman di sini, biar ada visualisasinya. Ada matriksnya ya. Oh, nggak ada. Sebentar. Nah, ini teman-teman. Ini matrik kegiatan, matrik rekapitulasi nilai dasarnya. Berorientasi pelayanan satu. Ya benar. Tadi kan satu kan? Akuntabelnya ada dua. Kompetennya ada satu. Harmonisnya ada satu. Loyalnya ada satu. Kolaboratifnya ada satu. Ini sebenarnya adalah rekapitulasi yang kegiatan satu ini dari semua nilai-nilai dasar yang kita internalisasi dari setiap tahapan kegiatan ini. Ini kita rekap buat tabulasi. Kolaborasinya ada dua, loyalnya ada satu, akuntabelnya ada dua, kompetennya ada satu, pelayanan ada satu, gitu. Itu kenapa di sini dibutuhkan rekapitulasi dari
nilai-nilai dasar berakhlak. Seperti itu teman-teman. Ya, jadi kita akan bisa melihat secara rekap dari setiap kegiatan, kegiatan satu, 2, 3, dan seterusnya, bagaimana distribusi dari penguatan nilai-nilai dasar tersebut. Tetapi ini pada dasarnya bukan matematik ya, tetapi kita lebih pada mana kegiatan, mana apakah setiap bagian dari berakhlak itu semuanya terinternalisasi. Kalau kita lihat di sini, mana yang paling kuat terinternalisasi paling banyak ya secara kuantitas, kualitas nanti kita lihat outputnya apa. Ini 9. Paling sedikit mana? Akuntabel. Nah, itu kuantitas ya. Cara kualitas perlu pengukuran lebih lanjut. Seperti itu. Itu gambaran dari contoh matriks rekapitulasi. Oke, mungkin itu. Kemudian kalau RA saya aja nanti aja. Kalau ini nanti di pembimbingan yang pertama. Saya akan bahas ini di pertemuan selanjutnya. Ya, di pembimbingan yang pertama, insya Allah di hari kata 50 ya. 50 itu besok. Besok ya, besok saya bahas ini. Ya, yang jelas silakan. Teman-teman kan sudah punya gambaran nih. Terutama kelompok 2. Sudah saya kasih tambahan materi terkait dengan deskripsi isu ini. Ya, logiknya sudah ketemu, APK LWSG Fishbone, kemudian sampai dengan di bagian kegiatan-kegiatan gitu. Ya, intinya itu di apa namanya coaching 1, 2, 3. Ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? Silakan. Oke. Sudah sangat jelas. Oke, paling enggak sudah ketemu apa ya alurnya, logiknya bisa ketemu. Kalau dari UIN kayaknya banyak ya yang kemarin-kemarin sih paling saya yang baru saya dapat ini sih yang maka nanti sebenarnya yang teman-teman nanti paparkan itu ya di seminar itu ini apa namanya ada nggak di sini contohnya misalkan ini kan ini cuman ini aja tapisan isunya apa kemudian APK LUSG Visbo-nya apa kemudian teman-teman merancang kegiatannya, ya. Kemudian bagaimana matrik dari kegiatan tahapan ini, tahap. Jadi kegiatan ini nggak boleh dia eh, apa ya parsial gitu. Kegiatan itu sebuah proses sekuensial. 1, 2, 3, 4, 5. Bahwa kegiatan 1 itu menjadi prasyarat untuk kegiatan 2. Kegiatan 2 menjadi prasyarat untuk kegiatan 3 dan seterusnya. Jadi dia sekuensial. Jangan menjadi sebuah kegiatan-kegiatan yang terpisah. Ini program A, program B, tapi nggak ada kaitannya itu jangan. Jadi kegiatan adalah realisasi dari gagasan kreatif yang dia sekuensial. Bunyinya seperti itu. Ya, oke itu terkait dengan paparannya kurang lebih seperti ini. Ini kurang lebih aja sih. Kemudian matrik dan seterusnya gitu. Jadi simpel aja, 7 menit nanti paparan ketika nanti teman-teman dirancang aktualisasi. Jadi nggak usah apa namanya. Yang paling penting adalah eh, apa tuntas dan berdampak. Tuntas dan berdampak. Jangan memilih isu yang terlalu kompleks tapi tidak terselesaikan. Oh, wah gitu ya. Wah ini keren ini isunya. Tapi nggak selesai. Itu malah bermasalah. Jadi pilih yang isunya itu benar-benar apa spesifik ya, spesifik dari tusi organisasi bisa ataupun tusi dari kerja apa namanya tusi teman-teman semuanya sebagai dosen, sebagai guru, penyuluh, penghulu dan seterusnya. Oke ya, jadi spesifik. Kemudian measurable, measurable itu artinya ada ukuran sebagai apa ya tolak ukur keberhasilan itu juga penting.
Jangan sampai kita menetapkan sebuah gagasan kreatif, kemudian menyelesaikannya tanpa ada sebuah batas akhir, tanpa sebuah lokasi finishnya di mana. Maka indikator keberhasilan itu menjadi ukuran kita, batas kemampuan kita gitu. Kapan rancangan aktualisasi ini tuh benar-benar tercapai itu ketika apa gitu ya. Itu teman-teman apa namanya eh, measurable bisa diukur, kemudian bisa dicapai juga ya. Ini smart gitu aja lah. Spesifik, measurable, achievable bisa dicapai, relevan, relevan dengan tusi organisasi ataupun tusi dari ke teman-teman semuanya. Kemudian time bound. Nah, time bound itu T ya, smart itu. T-nya itu artinya teman-teman pastikan dalam rentang waktu yang tersedia, misalkan ini kan kurang lebih durasi waktunya ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6, itu teman-teman bisa terselesaikan dari tahapan yang ada. Ya. Ketika nanti tidak terselesaikan bagaimana? Nanti ada yang namanya kendala sama solusi. Ya, itu bisa nanti kita buat laporan di laporan aktualisasinya gitu. Itu paling enggak teman-teman, saya berikan informasi yang lebih makro, biar nanti langkah teman-teman ketika melewati sebuah tangga kan tahu goalnya ke sana. Maka teman-teman akan tahu lebih komprehensif di dalam memahami sesuatu gitu. Oke, itu teman-teman terkait dengan apa namanya paparan untuk hari ini tidak banyak, paling enggak teman-teman sudah ada gambaran sedikit gitu. Ada pertanyaan? Aman, Pak Tidak Fala. ada nggih? Hmm. Aman nggih? Baik. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Saya rasa itu yang saya sampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Jam 4 apa namanya? Saya rasa cukup untuk kegiatan hari ini. Sampai bertemu di pembimbingan yang pertama besok. Ya, ya, terima kasih semuanya dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih, Terima Pak. Pak. kasih, Ya, Bapak. Makasih, Bapak. sama-sama. Terima kasih, Pak. Sama-sama.